Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat jiwa, berjumpa lagi di acara Bincang Jiwa. Hari ini hari Kamis 30 September 2021 bersama saya Pratina Dasani sebagai host untuk acara siang hari ini. Nah, Bincang Jiwa ini akan disiarkan secara live dan untuk sahabat jiwa yang ingin menonton bisa langsung ke sosial media Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, ada di Facebook, Instagram, dan YouTube. Untuk acara Bincang Jiwa ini nanti akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, topik Bincang Jiwa kami pada siang hari ini cukup menarik nih, gak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya, yaitu mengenai obat herbal, bagaimana cara kita menggunakan, mengenalinya dengan bijak. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, pasti mungkin banyak dari sahabat jiwa yang menggunakan obat herbal untuk menjaga kesehatan atau meningkatkan imunitas. Nah, untuk membahas tema kali ini saya tidak sendiri di sini. Ada narasumber kita, yaitu Apoteker Mudrika Darajati. Mbak Rika ini merupakan Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Selamat siang Mbak Rika. Selamat siang Apoteker Tiwi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tema hari ini menarik nih Mbak Rika ya. Okay. Apalagi di masa yang masih pandemi ini. Masih pandemi. Dimana orang-orang banyak nih yang menggunakan obat-obat herbal untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan imunitas tubuhnya agar agar tidak terserang penyakit ya di masa pandemi. Untuk sahabat jiwa yang nanti ingin bertanya atau berkomentar, nanti bisa langsung menuliskan pertanyaan atau komentarnya di kolom komentar live streaming kami. Baik Marika, sebelum kita membahas nih bagaimana sih cara menggunakan obat-obatan herbal dengan bijak, dengan baik dan benar ya, kita pengen tahu apa sih obat herbal itu? Oke. Terima kasih Apoteker Tiwi ya. Sebelum kita mengenali obat herbal, izinkan saya untuk pada kesempatan hari ini untuk mengucapkan selamat Hari Apoteker Sedunia kepada seluruh teman sejawat kami apoteker yang kita peringati tanggal 25 September 2021 kemarin, di mana untuk tahun ini temanya adalah Apoteker selalu terpercaya bagi kesehatan Anda. Kami berharap dengan keberadaan kami sebagai apoteker, kami bisa memberikan kontribusi kepada pelayanan kesehatan di Indonesia. Oke. Ya, kemudian tadi Apoteker Tiwi ingin kenal tentang obat herbal ya. Pengen tahu nih tentang obat herbal. Obat herbal itu berdasarkan peraturan dari Badan POM itu memang ada dibagi menjadi 3. Ada 3 golongan dari obat herbal. Kita mengenalnya dengan obat tradisional, kemudian ada obat herbal terstandar, dan ada obat fitofarmaka. Nah, ini masing-masing golongannya mempunyai persyaratan tersendiri. Kalau untuk obat tradisional, nah ini adalah obat yang ini yang turun-temurun. Jadi yang turun-temurun kita gunakan masih berdasarkan empiris, cerita aja gitu. Untuk bahan bakunya belum terstandar, kemudian obatnya sendiri juga belum terstandar. Nah, untuk obat tradisional ini mungkin yang banyak ada di pasaran. Kemudian untuk obat tradisional ini contohnya seperti jamu. Ya. Untuk obat terstandar, untuk obat tradisional tadi ada ini tadi ya bisa dilihat. Jadi memang ada 3 untuk golongan obat herbal: jamu, obat herbal terstandar, kemudian fitofarmaka. Jamu masuk di tadi obat tradisional, yang dimana bahan-bahannya masih belum terstandar. Kemudian dia naik tingkatan lagi, golongannya adalah obat herbal terstandar. Untuk obat herbal terstandar ini dia adalah untuk golongan-golongan obat bahan alam, di mana dia sudah melalui uji praklinik. Jadi sudah diuji cobakan di hewan coba. Nah, ini untuk obat-obat herbal terstandar ini tentu saja bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, kemudian untuk tingkatan yang paling tinggi dari obat tradisional adalah fitofarmaka. Nah, untuk obat fitofarmaka ini adalah golongan obat bahan alam, di mana dia sudah melalui uji praklinik, sudah dicobakan di hewan percobaan, dan sudah diuji klinik, sudah digunakan, sudah dicoba pada manusia. Jadi itulah kenapa obat-obat fitofarmaka mungkin nanti bisa
ada beda ya, isinya sama, beda merek, tapi kok yang satunya lebih mahal. Jadi mungkin bisa dilihat dari logonya. Karena memang kalau untuk golongan obat fitofarmaka tadi, dia sudah diuji cobakan di hewan dan diuji klinik. Jadi memang selain bahan bakunya sudah terstandar, obatnya sendiri juga sudah terstandar, seperti itu. Kemudian untuk persyaratannya sendiri sama, semuanya harus memenuhi persyaratan yang sesuai dari Badan POM. Hanya saja ini, Apoteker TW ya, sahabat jiwa juga, untuk untuk golongan jamu, itu tidak boleh mencantumkan klaim dia sebagai obat. Misal untuk jamu untuk hipertensi, jamu untuk diabetes, nah itu tidak boleh. Tidak boleh ada klaim seperti itu di kemasan obat tradisional. Jadi karena memang tujuannya adalah untuk memelihara. Untuk obat herbal dia masih sebatas untuk memelihara. Itu tidak saja. seperti obat biasa yang menyembuhkan gitu ya. Ya, berbeda. Jadi sudah ada aturannya sendiri. Memang untuk masih klaimnya memelihara. Ya. Jadi tidak boleh ada klaim-klaim seperti dapat menurunkan tekanan darah, dapat menurunkan kolesterol, seperti itu nggak boleh ya dia, Mbak. Maksudnya Ya. Untuk obat gitu. Ya, mengobati diabetes, nah itu enggak. Mengobati Boleh. hipertensi itu tidak boleh ada klaim seperti itu. Tadi sudah ada 3 macam ya berarti ya Mbak ya, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Berarti selama ini obat-obat herbal yang kita minum nggak cuma satu golongan ya, ada macam-macamnya juga ya. Ada macam-macam. Terus untuk dari golongan-golongan tersebut bisa ada contoh-contoh nggak sih Mbak yang kita bisa temukan gitu, yang sering kita temukan, misalnya kayak jamu, misalnya yang kita bisa buat sendiri ya, atau temukan di sekitar rumah gitu, ada contoh-contohnya? Oke. Tadi ya untuk obat tradisional, kalau tadi yang ada logo-logonya itu adalah obat tradisional yang atau golongan yang dia memang akan digunakan dipasarkan ya. Kalau dipasarkan dia memang harus terdaftar dulu di Badan POM. Itu makanya harus ada tahapan-tahapan registrasinya. Nah, kalau hanya untuk konsumsi sendiri, kita nyebutnya sebagai obat tradisional sediaan segar. Namanya beda ya, sediaan segar. Iya, kalau yang sediaan jadi tadi dia harus punya logo, harus didaftarkan ke Badan POM, harus lulus registrasi dengan persyaratan-persyaratannya. Tapi kalau untuk yang obat tradisional yang sediaan segar nggak perlu. Boleh, silahkan dibuat. Ini banyak Apoteker TW, sahabat jiwa, banyak sekali obat-obat tanaman obat yang bisa digunakan. Dan ini rata-rata juga ada di halaman rumah. Biasanya ibu-ibu juga gampang sekali ditemukan. Misal contohnya jahe, kemudian jahe merah, kunyit, lengkuas, serai ini paling banyak juga. Selain bisa untuk ngusir nyamuk, diminum juga boleh. Kayu manis, cengkeh, ya apalagi ya banyak banget nih. Jinten hitam, gitu. Ya jinten hitam juga bisa, ini yang paling banyak atau ada di sekitar kita. Nah paling banyak kalau di sini di Lombok daun kelor. Iya. Oh itu ternyata juga bisa itu, ya dimanfaatkan. Banyak sekali manfaatnya, untuk daun kelor. Selain terutama untuk ibu menyusui, dia akan bisa menambah produksi ASI juga. Gitu. Nah dari yang Mbak Rika sebutkan tadi, boleh tahu nggak apa aja sih khasiat-khasiatnya gitu, manfaat-manfaat yang kita bisa peroleh gitu? Dari ini ya, dari beberapa tadi ya. Jadi misalnya tadi contohnya untuk daun kelor. Daun kelor itu juga selain bisa, salah satunya adalah untuk bisa meningkatkan produksi ASI. Bahkan ini sempat menjadi programnya dari WHO. Jadi ada beberapa negara di benua Afrika yang kemudian karena mereka produksi ASI-nya agak susah, jadi mereka supportingnya dengan program daun kelor ini. Jadi kita malah di sini mungkin malah biasa-biasa aja ya. Paling banyak bahan. Jadi Indonesia tuh banyak sekali bahan alamnya, banyak yang bisa digali dari bahan alam yang ada di Indonesia. Jadi misalnya contohnya tadi daun kelor, kemudian nah ini kalau yang untuk menjaga daya tahan tubuh, ini paling sering ada ya
kencur. Kencur. Nah, itu juga bisa. Mungkin kalau untuk yang sediaan fitofarmaka yang sudah ready itu meniran. Ya, itu meniran. Ini nyebutin merek sedikit, bukan iklan. Jadi contohnya adalah merek Stimuno. Stimuno itu memang dia mengandung daun meniran dan dia golongan obat fitofarmaka. Iya. Itu kenapa harganya lebih mahal daripada merek yang lain. Ya karena memang yang lainnya belum golongan fitofarmaka. Kalau dia sudah fitofarmaka Dan bisa memang dicek di kemasannya. iya, ada di kemasan. Jadi di kemasan obatnya dia akan pakai logo fitofarmaka. Kemudian untuk darah tinggi bisa pakai seledri. Ini biasa sayur-sayuran. Kemudian untuk menurunkan kadar gula juga bisa menggunakan pare. Nah, ini juga yang suka oseng pare ya. Di sini juga sering saya lihat banyak yang bikin menu dengan menggunakan pare. Kemudian, nah ini yang untuk masa-masa pandemi ini banyak sedikit batuk udah khawatir. Sebelah kita batuk, corona nih. Ya kalau khawatir kemudian jadi khawatir mau pergi ke dokter. Nah boleh dicoba untuk di rumah. Ini bisa menggunakan jahe merah, lemon, sama jeruk nipis. Itu juga bisa untuk mengurangi keluhan batuk. Kemudian yang untuk mengurangi keluhan flu bisa juga dengan menggunakan jahe, mint, daun mint, cengkeh juga. Untuk mengurangi sakit tenggorokan masih sama, bisa dengan jahe juga, jeruk nipis juga. Jadi jahe ini banyak sekali, Satu tanaman itu banyak manfaatnya gitu. Iya, banyak sekali manfaatnya. Jadi silahkan untuk ditanam di rumah, bisa digunakan untuk membuat obat tradisional sediaan segar di rumah. Dan ini yang untuk meningkatkan produksi ASI tadi, kelor dan daun katuk. Ini kalau daun katuk juga sudah ada sediaannya ya, di pasaran sudah ada. Nah kelor nih, ini banyak banget di Lombok. Ini kalau di Jawa itu agak nggak gitu banyak kelor. Kalau di sini kayaknya hampir semua rumah punya daun kelor. Saya juga ada kebetulan. Iya, tinggal dipetik, bikin sayur. Alhamdulillah sudah banyak manfaatnya untuk daun kelor. Terus mungkin ada bisa diberitahu nih sahabat jiwa, bagaimana sih cara-cara untuk mengolah tadi tanaman-tanaman tersebut gitu Mbak? Apakah direbus atau mungkin dimakan langsung gitu kan? Mungkin sahabat jiwa masih ada yang bingung gitu. Padahal di rumahnya banyak, tapi gimana nih caranya untuk mengkonsumsinya gitu? Mungkin ada beberapa yang bisa diberitahu. Jadi tadi ya untuk obat tradisional itu memang ada dua jenisnya, bisa jadi dia dalam bentuk yang jamu ya, yang kita bahas ini ya. Jamu bisa jadi dalam bentuk sediaan jadi seperti tadi. Kalau sediaan jadi maka dia harus terdaftar di Badan POM, punya nomor registrasi dan ada logonya. Nah kalau yang sekarang kita akan coba untuk kulik adalah tentang obat tradisional sediaan segar. Nah, yang paling penting pada penyiapan obat tradisional sediaan segar adalah komposisi bahannya. Jadi nggak semua saya mau ini campur jahe, campur pare, campur kelor semua jadi satu, masukin panci gitu ya, enggak ya. Jadi tetap harus diperhatikan komposisinya, tujuannya mau apa. Oh, saya ingin mengurangi keluhan batuk. Berarti kalau keluhan batuk seperti tadi jahe, jeruk nipis, daun mint, nah seperti itu. Jadi perhatikan komposisinya. Kemudian juga diperhatikan takarannya. Ya enggak terus 10 biji terus jahenya nanti jangan-jangan 10 cm kan gitu ya. Enggak juga. Jadi memang yang paling utama untuk membuat sediaan segarnya adalah perhatikan komposisinya, kemudian perhatikan takarannya. Selain itu juga perhatikan cara pengolahan. Jadi pada saat cara pembuatannya, nah ini contohnya adalah pada saat menggunakan wadah atau panci yang akan digunakan untuk merebus. Jadi gunakan wadah atau panci yang dia tidak berinteraksi dengan si bahan segar ini tadi atau si obat tradisional ini tadi. Minimal adalah menggunakan panci atau wadah dengan bahan stainless steel. Jadi dia tidak akan bereaksi. Karena kenapa? Obat tradisional ini si bahan ini tadi tuh banyak sekali kandungannya.
banyak sekali zat yang ada di dalamnya, sehingga itu kenapa harus menggunakan wadah yang tidak bereaksi dengan bahan yang akan kita olah tadi. Jadi kalau nggak stainless steel, bisa dengan menggunakan wadah dari kaca, keramik, atau porselen. Itu boleh. Itu contoh-contoh dari bahan atau wadah yang dia tidak akan berinteraksi dengan bahan atau obat tradisional yang akan direbus tadi. Nah, itu kemudian pada saat menyaringnya juga itu gunakan bahan dari nilon atau kasa, minimal itu. Jadi yang tidak, tadi sekali lagi tidak berinteraksi dengan harus diperhatikan iya. ya ketika membuat sediaan segar ini, dari sediaan segar ya, nggak bisa yang asal-asal kita campur-campur gitu, rebus gitu, nggak bisa. Jadi tadi komposisi, kemudian takarannya, pengolahannya mulai dari wadahnya dan dari alat penyaringnya, dan yang paling penting tidak lupa untuk dicuci. Jadi enggak yang masih ada langsung cabut dari tanah langsung rebus, mungkin sedikit tanahnya empon-emponnya jahe-jahenya bermanfaat gitu ya, enggak, dicuci dulu, tetap harus dicuci dulu, cuci bersih dulu sebelum obat tradisional ini direbus. Tadi sudah disebutkan dari Mbak Rika gimana cara apa saja yang harus kita perhatikan ya Mbak Rika ya untuk membuat obat tradisional dari sediaan segar. Nah, mungkin Mbak Rika bisa memberi contoh 1 atau 2 gitu. Bagaimana sih cara mengolahnya gitu? Mengolahnya ya 1 atau 2, dan mungkin bagaimana nih masyarakat kalau misalnya pengen tahu gitu di mana cari informasinya gitu, yang terkait komposisinya tersebut, kan takutnya masih belum tahu nih apa aja sih komposisi yang bagus gitu. Jadi memang untuk di Indonesia sendiri dari Kemenkes dan dari pemerintah memang sudah ada lembaga ya. Jadi memang lembaga ini salah satunya adalah untuk pengembangan ramuan tradisional atau obat tradisional Indonesia. Ini saking kayaknya Indonesia tuh kaya dengan bahan alam tadi. Jadi memang ada lembaga tersendiri yang salah satu tugasnya adalah tadi untuk memperdalam, kemudian mengetahui bahan alam ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Nah, dari salah satunya ini juga saya dapatkan, mungkin bisa saya share di sini, adalah ini salah satu untuk ramuan untuk menjaga daya tahan tubuh. Penting banget nih Mbak. Jadi ini bahan dasarnya adalah kunyit, lengkuas, jeruk nipis, air, dan gula merah. Jadi kunyitnya 1 ruas ibu jari. Jadi pakai ibu jari yang standar ya, jangan jari bayi. Kalau jari bayi ya sauprit, di bayi standar. Jadi 1 ruas aja, 1 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas. Kemudian tambah dengan 1 buah jeruk nipis. Jeruk nipisnya juga yang ukuran sedang ya, jangan yang terlalu besar. Dan kemudian tambahkan dengan air 3 cangkir. Nah, kalau kita katakan 3 cangkir, ini adalah ukuran 200 ml, jadi 3 kali 200. Jadi tambahkan air 600 ml. Kemudian tambahkan juga dengan gula merah. Gula merah ini secukupnya. Nah, kalau untuk cara pembuatannya seperti biasa tadi, tetap semua bahannya harus dicuci bersih terlebih dahulu. Jadi kunyit, kemudian lengkuas, jeruk nipisnya dicuci terlebih dahulu, dijamin kebersihannya. Nah, untuk kunyit sama lengkuasnya digeprek ya. Beda sama ayam geprek ya. Ini kunyit sama lengkuasnya digeprek. Jadi biar keluar, karena memang yang paling bermanfaat ini adalah si minyak atsiri yang ada di kunyit dan lengkuas ini. Jadi kita maksimalkan supaya dia bisa keluar minyak atsirinya. Digeprek dulu. Kemudian nah ini kadang yang mungkin agak ada yang miss ya. Jadi kadang semua dimasukin dulu semuanya. Nah, rebus dulu airnya. Direbus dulu airnya mendidih dulu. Setelah airnya mendidih, baru dimasukkan bahan-bahannya tadi, baru dimasukkan kunyit, lengkuas, kemudian juga si jeruk nipisnya tadi juga dimasukkan.
Nah, nanti direbus sehingga kira-kira si bahannya tadi airnya tadi tinggal sisa setengah. Jadi dari 600 apinya dikecilkan supaya dia nggak gosong, nggak terlalu cepat. Apinya pakai api yang paling kecil, kemudian disisakan airnya dari 600 tadi sampai sisa sekitar setengahnya. Ya, kemudian baru disaring. Nah, disaringnya juga dalam kondisi dingin. Jadi dibiarkan dulu, dimaksimalkan sehingga dia benar-benar keluar minyak-minyak atsiri dari si kunyit dan lengkuas ini. Nah, kalau dia silahkan disaring. Nah, ini untuk obat sediaan segar itu sebaiknya pembuatannya adalah untuk 1 hari. Jadi tidak disarankan untuk disimpan gitu ya, stok gitu. Nyetok kamu bikin buat sepekan, udah sibuk banget sama bikin buat sepekan terus saya masukin kulkas. Enggak. Inilah kenapa jadi kita sebutnya sediaan segar. Jadi memang baru dibuat dan bisa digunakan itu maksimal 1 hari. Jadi boleh kalau mau di sehari. Kalau yang untuk yang ramuan ini diminum 2 kali sehari. Bisa diminum 2 kali sehari, 1,5 cangkir. Jadi 300 ml. Jadi sekali untuk sehari itu berarti butuh 2 kali 600 ml. Itu boleh dibuat dalam sekali untuk 1 hari. Nanti 1 hari didobel ya? Ya, kalau yang tadi didobel. Kalau yang tadi emang untuk sekali. Tadi ramuannya hanya untuk sekali formula. Gitu. Jadi penting untuk 1 hari. Jadi tidak disarankan karena kenapa? Ini khawatirnya nanti ada mikroba atau ya karena memang ini hanya untuk sediaan segar. Dibuat dan langsung dikonsumsi gitu. Oke, buat sahabat jiwa mungkin yang langsung mau buat bisa ya, silahkan dibuat. Ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya Mbak Rika ya? Ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini juga nambah satu, ini yang paling yang tadi, yang daun kelor. Daun kelor boleh, jadi daun kelor itu hampir semua rumah di Lombok ini punya daun kelor. Silahkan dimanfaatkan, gampang. Ini kayak bikin sayur bening sih. Jadi daun kelor sama air. Tapi tadi kalau bisa setelah airnya mendidih baru dimasukkan bahan-bahan ramuannya atau obat-obatnya. Jadi si air ini sudah dalam suhu maksimal. Nah, jadi tidak terlalu lama ya, karena dia terlalu lama di air, kemudian yang mengalami perbedaan suhu tadi terlalu lama. Jadi begitu panas langsung dimasukkan supaya cepat keluar sari-sari atau terutama minyak atsirinya. Jadi bisa dengan 2 genggam daun kelor dan tambahkan 2 cangkir air, yaitu sekitar 400 ml. Nah, biarkan dulu airnya mendidih, kemudian baru dimasukkan daun kelor, matikan api, kalau sudah dingin baru disaring. Nah, ini bisa diminum untuk dewasa 2 kali sehari 1 cangkir, berarti 2 kali sehari kali 200 ml. Kalau untuk anak-anak 2 kali sehari setengah cangkir, 100 ml aja. Kalau pahit-pahit, boleh ditambah sedikit madu. Jangan gula ya. Jadi kalau bisa jangan gula putih ya. Kalau bisa ya, kalau mau boleh gula merah, atau untuk bisa nambah maksimal pakai pemanisnya madu. Oke. Tadi sudah ada beberapa yang contoh untuk obat tradisional yang dari bahan segar. Nah, ada juga kan yang kita temukan di pasaran itu yang bentuk kemasan, Mbak Rika. Oh, yang udah jadi, yang sudah jadi ya. Yang tadi seperti Mbak Rika sebutkan contohnya. Nah, gimana sih cara kita memilih obat-obat herbal yang tadi yang sudah dikemasan itu? Apakah ini obat aman nggak sih dikonsumsi untuk kita gitu? Gimana cara kita menentukannya gitu? Ya. Atau mencari tahu informasinya lah gitu. Yep. Seperti tadi di awal ya, sudah kita perkenalkan bahwa obat herbal ada 3 golongan. Dengan logo-logonya tadi, itu adalah obat-obat jadi yang ada di pasaran yang boleh beredar di Indonesia. Tentu saja mereka harus daftar dulu, registrasi dulu di Badan POM. Nah, untuk masyarakat awam dan untuk sahabat jiwa bisa menggunakan cek
klik. Nah, gitu. Kalau kita nyebutnya cek klik gini. Klik ya. Ya, harus klik. gini dia. Karena kita waktu disosialisasikan ini, jadi namanya ada cek klik. Apa itu cek klik? Jadi adalah K kemasan. Jadi silahkan untuk mengecek kemasan, pastikan kemasannya adalah dalam kondisi bagus. Baik ya. Masih disegel. Kemudian L adalah label. Jadi pastikan labelnya pada saat membeli atau mendapatkan, dicek labelnya. Di sana ada informasi terkait kandungan obat tersebut. Nah, jadi dibaca dulu sesuai nggak dengan yang akan kita inginkan. Jadi jangan asal hanya mendengar dan sebagainya gitu. Jadi silahkan dicek di label kemasan obatnya. Kemudian izin edar. Nah, ini harus dicek, dipastikan bahwa obat yang akan dikonsumsi tadi, obat herbal yang akan dikonsumsi tadi memang sudah terdaftar atau terregistrasi di Badan POM. Dan sudah legal ya. Kemudian terakhir adalah K, itu kadaluarsa. Pastikan juga cek tanggal kadaluarsanya. Pastikan bahwa obat yang akan digunakan belum melewati masa tanggal kadaluarsa, jadi memang masih bisa dikonsumsi. Mungkin ada cara untuk mengeceknya gitu Mbak. Klik ini kan tadi ada izin edar. Ada aplikasi atau web yang bisa kita pakai gitu ya untuk ngecek mencarinya di mana gitu ya. Karena tadi untuk kemasan, label dan kadaluarsa kita bisa langsung lihat ya. Kalau untuk izin edar ini memang dari Badan POM juga sudah difasilitasi, semua masyarakat bisa mengakses, bisa diklik di websitenya, yaitu cek CAK BPOM. Ini udah nggak kelihatan ya anunya ya, alamatnya ya, alamat webnya. Jadi alamat webnya adalah cek BPOM, CEK BPOM .pom.go.id. Jadi sahabat jiwa bisa cek di situ. Ini contohnya ya. Jadi ini contoh halaman penampakannya adalah seperti ini. Ketika sahabat jiwa ingin mengecek izin edar, ini untuk semua, mau untuk obat tradisional, mau untuk alat kesehatan, masker. Nah, sekarang kan juga banyak masker beredar nih. Bisa dicek di sini ya. Bener nggak ini memang boleh beredar nggak? Karena ketika dia sudah mendapatkan nomor registrasi dari Badan POM, berarti sudah dicek aman dan dari segi kualitasnya, dari obat maupun bahan medis habis pakai. Ini contohnya nanti bisa dimasukkan nama produk, kemudian hanya cek bpom.pom.go.id. Jadi sahabat jiwa bisa cek semua di situ. Ini contohnya, yang kita pakai contoh ini adalah Lianhua. Ini yang kemarin lagi booming juga ya, Apoteker TV awal-awal pandemi 2020. Ini obat tradisional, ini memang obat tradisional import dari Cina. Ini memang obatnya. Jadi banyak yang nanya, ini boleh nggak sih obat ini dipakai? Ya, ternyata memang sudah terdaftar di Badan POM. Itu bisa dilihat di nomor registrasinya, itu adalah TI. Jadi ini T itu berarti dia obat tradisional, masih golongan jamu ini berarti. Kemudian I ini berarti dia obat impor. Jadi tidak diproduksi di Indonesia. Dan pendaftarnya ini berarti importirnya adalah PT Intra Aries. Nah, yang sempat jadi heboh kemarin itu kan boleh apa enggak, ya memang dia sudah terdaftar di Badan POM. Hanya permasalahannya mungkin ada beberapa produk ini yang masuk ke Indonesia tidak melalui jalur resmi seperti itu. Ilegal ya namanya. Nah, itu yang kita nyebutnya obat-obat aspal ya, asli tapi palsu. Memang asli dari sononya, asli dari Cinanya, tapi dia masuk tidak melalui jalur resmi. Nggak ada izin resmi. Iya, jadi ya mari kita menggunakan produk, obat, makanan maupun obat yang ada di Indonesia untuk produk-produk yang memang sudah terregistrasi di Badan POM. Karena kalau sudah terregistrasi berarti tadi sudah diuji dan sudah dipastikan dia memang aman dan boleh untuk digunakan oleh masyarakat gitu. Oke. Bermanfaat sekali ya. Jadi kita sebelum menggunakan produk bisa cek dulu apakah yang kita gunakan tuh sudah
bisa sesuai Aman gitu, nggak? aman nggak gitu ya. Iya. Karena sudah melewati izin edar dari BPOM gitu ya. Kemudian ini Mbak Rika, banyak sekali nih masyarakat yang bertanya ketika ambil obat dari dokter, dapat obat dokter yang biasa mereka gunakan, terus mereka juga ternyata mengkonsumsi obat-obatan herbal. Nah, apakah boleh gitu jika mengkonsumsi obat-obatan herbal bersamaan dengan obat-obatan dari dokter gitu? Oh iya, ini memang berapa sering nanyakan ini juga banyak sih sekali ya. yang menanyakan. Apalagi dengan yang zaman sekarang informasi akses kayaknya gampang banget dapat informasi. Ini obat ini bagus, obat tradisional ini bagus, jamu ini bagus gitu ya. Jadi sekali lagi jika memang sudah melakukan pemeriksaan ada dokternya, yang paling utama adalah silakan berkonsultasi. Penting ada komunikasi, konsultasi dengan dokternya. Jika memang ada niat atau pingin gitu kan, pengen pakai obat di luar yang dikonsumsi biasanya, silahkan berkonsultasi dulu dengan dokternya. Jadi nanti kan dokternya juga akan melihat, pasti akan dibantu juga untuk memastikan aman nggak, karena kan nggak mungkin ya terserah bapak deh ngomongnya kan, nggak juga. Pasti dokternya pengen semua pasiennya sehat. Jadi silahkan berkonsultasi dulu. Jadi jangan asal dikonsumsi. Jadi tujuannya tadi, sehingga jangan sampai ini jadi salah gitu. Maksudnya pengen sehat, tapi ternyata tadi karena informasinya tidak lengkap atau tidak keliru, tidak valid, ya udah semua obatnya diminum semuanya. Ternyata mungkin ada yang tidak boleh diminum bersama. Jadi tetap komunikasikan kepada dokter, atau boleh silakan datang ke apotek atau berkonsultasi ke apoteker yang ada di apotek. Gitu. Berarti sebelum konsumsi harus tetap konsultasi dulu konsultasi dulu. Atau cari informasi dari orang-orang yang memang paham, seperti misalnya dari apoteker gitu kan. Selain kalau saya ke dokternya sedang sibuk gitu, saya bisa tanya ke apoteker gitu ya. Datang ke apotek, tanyakan ke apotekernya. Oke, sangat bermanfaat sekali nih Mbak Rika, informasi-informasi yang telah diberikan siang hari ini. Ada pertanyaan ini dari sahabat jiwa yang ingin bertanya nih mengenai tema kali ini. Ini dari DCBI, membahas daun kelor ya, yang kita bahas tadi, kita bahas bersama. Izin bertanya, katanya daun kelor itu menghilangkan ilmu kanuragam. Apakah itu ada kaitannya dengan manfaat obat herbal dari kelor ini, Mbak Rika? Gimana ini responnya? Ini saya juga, ini memang di Jawa ya memang ada mitos dengan daun kelor ini. Cuman secara ilmiah, karena kami tenaga kesehatan ya, kami dari segi ilmiah itu nggak ada jurnalnya, belum pernah ada jurnal yang membahas untuk hubungannya daun kelor dengan ilmu kanuragan. Tapi yang jelas untuk sampai saat ini pun daun kelor ini bisa dibilang salah satu obat herbal yang sedang banyak digali juga, karena ternyata banyak sekali manfaatnya. Tadi terutama untuk ibu menyusui, seperti yang saya sampaikan, ini sekitar tahun 2015-16 itu sempat ini jadi program dari WHO. Jadi untuk satu tingkat saya waktu itu di negara Afrika, dari benua Afrika, yang mereka memang produksi ASI-nya sulit, susah, disupportinya dengan mereka menyediakan daun kelor. Bahkan sekarang juga beberapa produsen juga ada yang mulai mengemas tadi, jadiin jamu, jadiin obat sediaan jadi, seperti itu. Biar lebih gampang konsumsinya. Jadi konsumsinya, karena memang tidak semua. Jadi saya bilang kalau di Jawa nggak ada daun kelor, nggak ada ditemuin daun kelor. Mungkin ibunya sama ilmu kanuragan. Jadi kalau untuk ilmu kanuragan, maaf, tahu saya tidak ada. Jadi kalau dari segi ilmiah, dari segi jurnal ada daun kelor bermanfaat. Untuk salah satunya tadi untuk peningkatan produksi ASI, dan itu memang sedang digalak-galakkan saat ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Dina Maulida, mau bertanya,
Kalau buat sedia segarnya dalam keadaan panci tertutup atau dibiarkan terbuka. Ya, Kayaknya mau langsung bikin gitu ya. Ya, dia mungkin daun kelor ya, ibu menyusui ini. Menyusui. Ya. Jadi di sana memang tidak ada ya, tidak disebutkan. Tetapi tadi salah satunya adalah panci terbuka. Karena tadi kebanyakan dia harus menyusut ininya menyusut volume airnya, karena kan memang untuk bahan obat tradisional ini yang sediaan segar ini kebanyakan yang dicari adalah dari minyaknya, minyak atsirinya, kandungan yang di dalamnya itu. Nah, dengan dibuka diharapkan tadi dia akan berkurang volume airnya sehingga kadar minyaknya dalam airnya tadi dalam pancinya tadi yang akan diminum itu akan jadi lebih tinggi. Jadi mungkin nggak dibuka juga nggak apa-apa, tapi volumenya akan besar yang harus diminum. Jadi tadi salah satu dibuka saja, jadi biar airnya yang menguap. Kalau minyak itu kebanyakan dia harus di suhu yang cukup tinggi untuk bisa menguap. Jadi dengan suhu, jadi makanya apinya dikecilkan. Jadi supaya suhunya tidak terlalu tinggi, tapi si airnya menguap, airnya berkurang, dan minyaknya tetap berada di dalam panci. Jadi kan volumenya cukup, yang tadinya dibuat 400 ml di awal, dibiarkan sampai jadi dengan api kecil dibiarkan sampai 200 ml. Nah, jadi yang diminum cukup 200 ml-nya. Kalau ditutup mungkin nanti bisa jadi lebih banyak 400 ml harus diminum. Sedangkan isi minyaknya sama, ya kan? Nah, isi minyaknya sama, tapi volume yang harus diminum jadi banyak. Nanti kembung gitu ya, kebanyakan minum gitu. Jadi biar disusutkan, biar airnya yang menguap. Jadi sedikit volume yang diminum, tapi manfaat dari minyaknya yang ingin diambil tetap dapat gitu ya. Oke, baik, sudah terjawab sepertinya pertanyaannya. Terima kasih banyak nih saya ucapkan ya kepada Mbak Apoteker Rika, karena bermanfaat sekali nih ilmu-ilmunya hari ini, bincang-bincang hari ini ya tentang obat herbal, gimana cara kita menggunakan dengan bijak gitu ya. Mungkin ada closing statement gitu dari Mbak Rika sebelum kita pamit kepada sahabat jiwa. Baik. Sekali lagi kepada sahabat jiwa, Indonesia memang amat sangat kaya dengan bahan alam. Silahkan dimanfaatkan, tapi yang pasti tadi kenali dan gunakan dengan bijak. Jika memang ada yang ingin ditanyakan tentang obat-obat herbal, silahkan bertanya kepada tenaga kesehatan atau mereka yang memang berkompeten di bidang obat tradisional. Kemudian tadi, jika memang ingin menggunakan obat tradisional bersama dengan penggunaan obat dokter, selalu konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter untuk memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal yang merugikan dengan penambahan obat tradisional yang akan dikonsumsi itu. Lagi yang penting adalah komunikasi. Kemudian yang terakhir tadi ketika menggunakan obat herbal, pastikan untuk selalu mengecek, jadi cek kemasan, cek label, izin edar, dan kadaluarsanya. Jadi supaya tetap aman pada saat akan menggunakannya, tetap sehat. Jadi tujuan awalnya untuk sehat tetap dapat gitu ya. Tidak salah gitu ya penggunaannya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Rika, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk sahabat jiwa yang telah menyaksikan acara Bincang Jiwa siang hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus acara Bincang Jiwa setiap hari Kamis pukul 13.00 di sosial media Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, ada di Facebook, Instagram, dan YouTube. Saya selaku host dan kru yang bertugas siang hari ini pamit undur diri. Jangan lupa ada slogan dari Apoteker, ingat obat, ingat Apoteker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.